Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pencinta setia sampan dimanapun saat ini Anda berada. Saya Pater Domiki VSPD kembali menyapa Anda melalui renungan harian. Saya berharap kita semua selalu dilindungi dan diberkati Tuhan. Dipagut ular, pandang ular, maka sembuh. Saudara-saudariku terkasih, hari ini Tuhan melalui sabdanya mengingatkan kita kepada salib. Salib adalah simbol tentang penderitaan yang mestinya dipandang dan dilihat selama proses hidup kita berjalan. Karena apa? Melarikan diri dari salib, mau meniadakan salib dari hidup, itu suatu kemustahilan. Saudara-saudari terkasih, ketika dalam perjalanan bangsa Israel mengeluh dan melawan Tuhan Allah karena roti hambar, karena tidak ada makanan dan minuman. Akibat dari keluhan ini, Allah membiarkan ular berbisa memaguti mereka. Banyak di antara mereka yang berkorban. Mereka kemudian meminta ampun, memohon kepada Musa supaya Tuhan menjauhkan ular-ular berbisa ini. Satu-satunya yang bisa dibuat Musa atas perintah Allah adalah membuat ular dari tembaga, meninggikannya. Barang siapa memandang ular tembaga yang ditinggikan itu, ia akan selamat dari pagutan ular berbisa. Apa yang menjadi pesan dari bacaan pertama ini adalah bahwa kita sedang ada dalam proses perjalanan hidup menuju kepada Tuhan Allah. Tujuannya di sana. Proses itu pasti biasa, normal. Tetapi yang perlu kita ingat adalah tujuan. Kadang-kadang kita kehilangan tujuan karena tertunduk dan fokus pada proses. Proses itu misalkan adalah sebuah kegembiraan, sebuah pengalaman yang baik. Kita bisa lupa diri karena kita tertunduk. Begitu melahap dan menikmati kegembiraan itu, seolah-olah tidak ada lagi Tuhan atau tidak ada lagi sesama di samping kita. Tetapi jika proses itu adalah suatu pengalaman pahit, kita pun bisa putus asa, mengeluh, dan bahkan melawan. Karena apa? Kita tertunduk dan hanya fokus pada penderitaan itu. Kita lupa tujuan, yakni kebahagiaan kekal bersama Allah. Memandang ular tembaga yang ditinggikan adalah simbol bagaimana setiap manusia yang memandang salib, penderitaan Tuhan, bukan sekedar mengagumi atau sekedar merasa berbela rasa dan iba, tetapi memandang bahwa anak Allah saja berjuang sampai dipaku di atas kayu salib, tetapi ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara-saudari terkasih, hal ini ditegaskan Yesus bahwa orang-orang Yahudi baru akan mengakui keberadaan Yesus sebagai anak Allah, mengakui segala karya Allah yang dilakukan Yesus apabila Yesus telah ditinggikan di atas kayu salib. Saudara-saudari terkasih, apa yang menjadi pesan untuk kita? Jika dipagut ular, pandang ular tembaga maka sembuh. Jika menderita, pandang penderitaan itu, tempatkan penderitaan itu dalam konteks pengajaran Allah, maka kita akan selamat.
Jika kita mengalami kegagalan dan berbagai macam cobaan hidup yang berat, tempatkan semua itu dalam konteks Allah sedang mengajari kita bagaimana hidup yang benar, bagaimana hidup yang membutuhkan perjuangan dan hidup yang membutuhkan ketabahan di dalam hal yang benar dan di dalam hal yang baik, supaya hidup itu terbentuk sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Pandanglah penderitaan dan tempatkanlah dalam konteks pengajaran Allah dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita semua.